Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Aku ulangi kembali, tema readingan hari ini adalah kamu membuat orang-orang bingung. Kenapa? Kamu membuat orang-orang bingung itu kenapa? Ya, oke, aku mulai saja. Kamu membuat orang-orang bingung itu kenapa? Kartu yang pertama, aku melihat kenapa orang bingung. Karena kamu jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, tahan banting. Apakah hati kamu terbuat dari baja? Pangeran Gurun bertahan hidup. Kalau kamu seorang wanita, entah kalian masih single mom atau wanita bersuami, statusnya pernikahan, perjalanan hidup kamu tidak mudah. Ya, orang bingung tuh, kok kamu bisa bangkit ya? Mungkin kalian pernah mengalami keterpurukan, titik terendah beberapa tahun yang lalu, di tahun 2019 atau 19 tahun yang lalu, titik terendah banget, titik tersulit banget, tapi kalian mampu bangkit. Ya, ada macan ya. Macan ini lambangnya kalian tuh berani, tangguh, berdiri kuat. Seorang warrior, seorang pejuang yang tak kenal lelah. Ya, strong woman, wanita tangguh. Harus kuat ya. Dan orang bingung ya, kenapa? Kok kamu bisa bangkit? Padahal itu ya kamu gak punya apa-apa di titik terendah banget dalam hidup kamu di beberapa tahun yang lalu. Ya, dan aku rasakan beberapa dari orang-orang, beberapa dari teman-teman ya, orang-orang segan dengan kamu, takut dengan kamu ya. Mungkin kalian punya pendamping kodam macan di sini, hingga kalian setangguh ini, sekuat ini, seberani ini. Dan aku melihat juga mungkin kehidupan kamu saat ini balance, seimbang, yang mungkin beberapa tahun yang lalu kehidupan kamu tidak seimbang, mengalami berat sebelah gitu ya. Atau sekarang kamu mampu membalanskan hidup kamu, mampu menyeimbangkan hidup kamu, begitu, ya. Atau kamu seperti mendapatkan keadilan dari semesta, dari Tuhan di sini, ya. Dan The Arrow Master, Ali Panah. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, aku melihat kamu tuh energi maskulin strong banget di dalam diri kamu, pemberani, jiwa pemberani, tahan banting tadi. Apakah ya hati kamu terbuat dari baja, terbuat dari besi gitu ya. Ini gak pandang gender, entah kalian seorang wanita, seorang pria nonton ini, ya orang bingung gitu ya, kamu kok sekuat itu ya, ya seberani itu gitu. Ali panah dan tepat sasaran. Dan membuat orang-orang bingung juga di sini ya, kamu bisa berkomunikasi dengan roh ya, spirit communication. Mungkin beberapa ini punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam, penglihatan yang tajam. Atau beberapa yang nonton ini adalah seorang indigo. Ya, seperti aku bilang tadi, kalau kalian seorang wanita yang nonton ini, kalian bisa membalanskan energi kalian. Ya, kalian bisa membalanskan energi feminim dan energi maskulin di dalam diri kalian. Kelihatan di luar kalian itu tampang preman, tapi hatinya Hello Kitty. Kamu tuh orang tegas, galak, to the point, berani, tapi hatinya kamu tuh nggak tegaan. Jiwa empatnya tinggi, belas asihnya tinggi, penuh kasih sayang. The High Lady of Love and Compassion, wanita yang tinggi cinta dan kasih sayangnya. Ya, di balik kegalakan kamu itu, ketegasan kamu itu, ternyata punya hati yang sangat belas asih. Dan jika kamu adalah seorang pria yang nonton ini ya di balik tegasnya kamu, pria yang tegas, pria yang pemberani, seorang leader, seorang pemimpin, kamu juga bisa membalanskan energi feminim di dalam diri kalian ya. Kalian juga nggak tegaan, pria nggak tegaan, penuh kasih sayangnya tinggi gitu. Dan tentunya aku rasakan beberapa dari teman-teman ini, kalian benar-benar bertransformasi total-totalan, healing total-totalan. Mungkin di 10 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, atau di tahun 2010, 2019, kalian di titik terendah banget, titik tersulit banget di sini, tapi kalian mampu wake up,
tapi kalian mampu bangkit di sini. Bangkit ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dulu orang yang gak sabaran, sekarang lebih sabar banget. Dulu ya kamu bukan siapa-siapa, ya mungkin sekarang lebih spiritual dan lebih intuisi, atau vibrasi kalian lebih tinggi, high vibration, frekuensi kalian lebih tinggi. Di sini aku melihat seperti itu, yang mungkin kehidupan kamu tidak balance, tidak seimbang sebelumnya, sekarang lebih seimbang. Terutama energimu, energi maskulin dan energi feminim di dalam diri kamu sudah balance, sudah seimbang. Entah kalian seorang wanita ataupun seorang pria yang nonton ini, seperti itu yang kulihat ya. Kalian benar-benar bertransformasi ya, menjadi pribadi yang lebih sabar banget gitu ya, aku rasakan. Dan mungkin beberapa di sini juga sekarang tuh lebih suka dengan ketenangan, keheningan, nggak suka dengan kebisingan atau keberisikan, atau hidup kalian lebih tenang. Kalian sudah berdamai dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan masa lalu kalian. Dan tentu orang bingung itu karena kamu pernah tersabotase diri, terkungkung, terpenjara dalam energi gelap. Yang aku bilang tadi, titik saya kalian bisa keluar dari energi gelap itu. Ada awan yang gelap di sini. Kalian bisa keluar dari terpenjara itu, tersabotase diri itu, terkungkung dalam energi gelap itu. Kok bisa ya? Mungkin orang-orang bertanya-tanya, kok bisa, dan membuat orang-orang bingung gitu ya. Terutama orang-orang yang mengenal kamu sudah lama gitu ya. Ya, sudah mengenal kamu 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kok bisa kamu keluar dari energi gelap ini? Kok kamu tangguh banget ya menjalani hidup ini? Kok hatimu sekuat itu ya? Tidak mudah ya perjalanan kalian. Entah kalian seorang wanita, seorang pria nonton ini, dan The S Queen, Ratu S. Dan sekarang mungkin perubahan di dalam diri kalian, salah satunya lebih dingin, lebih cool, lebih mungkin lebih introvert sekarang, padahal dulu extrovert gitu ya. Ya, mungkin dulu banyak bicara, sekarang lebih banyak mendiamkan diri, banyak menonaktifkan diri, lebih banyak keep silent aja. Mungkin bicara yang seperlunya aja, sepenting-pentingnya aja. Kamu menjadi Ratu Es gitu ya, diam, beku, pasif, menonaktifkan diri kamu, dan orang-orang pun bingung ya. Mungkin sudah union dengan diri kalian sendiri. Itu yang aku rasakan, dan aku melihat juga membuat orang-orang bingung juga di sini karena beberapa dari teman-teman mampu melepaskan sesuatu, entah itu ketergantungan, kecanduan, atau kebiasaan-kebiasaan tidak sehat, atau mampu melepaskan seseorang. Energi di sini aku rasakan kalian letting go, melepaskan. Natural movement, gerakan alami. Mungkin dulu kehidupan kamu banyak palsunya, banyak ketidakjujurannya, banyak fake-nya, banyak memakai topengnya, banyak menjadi orang lain, dan kamu tidak menjadi diri sendiri. Sekarang kamu menjadi diri sendiri ya, aku adalah aku gitu. Energi kamu saat ini flow, mengalir seperti air, menjadi diri sendiri, natural gitu, praktis, yang dulu menjadi orang lain. Ini yang membuat orang bingung, kok bisa ya? Mungkin dulu kamu duniawi banget, sekarang ya sederhana, praktis, murah hati, sabar. Ya, ada perubahan yang sangat signifikan di dalam diri kalian yang membuat orang bingung. Kok bisa gitu ya. Dan beberapa juga yang membuat orang bingung, kamu sekarang lebih kreatif, punya ide-ide tak terbatas. Mungkin beberapa kamu menjadi konten kreator spiritual, konten kreator meditasi, konten kreator pembaca tarot ya, tarot reader, konten kreator apapun di sini, kalian sangat kreatif. Artinya gini ya, ujian datang silih berganti dalam hidup kamu ini untuk mengasah bakat yang kamu miliki, bakat terpendam kamu ini gitu. Ya.
Itu yang aku lihat di sini teman-temannya. Ini yang membuat orang bingung, dan mungkin diri kamu sendiri juga bingung dengan perubahan kamu ini gitu ya. Kok bisa ya aku sampai di titik ini, di level ini ya, di level yang tenang ini, yang damai ini, yang penuh kasih sayang ini. Kok aku bisa menjadi mentor spiritual, kok aku vibrasiku lebih tinggi ini. Dan kamu pun mungkin bingung dengan perubahan di diri kamu sendiri gitu ya. Aku melihat seperti itu ya. Oke, aku ambil kartu yang lain di sini. Kamu membuat orang-orang bingung, kenapa? Kamu membuat orang-orang bingung, kenapa? Kamu membuat orang-orang bingung, kenapa? Oke, aku ambil satu persatu kartunya. Aku melihat di sini beberapa dari teman-temannya desir, peramal, pejuang, tangguh, seperti The Arrow Master tadi, ahli panah yang tepat sasaran. Ya, seorang warrior, seorang pejuang yang nggak kenal lelah dan berdiri kuat. Ya, mungkin beberapa yang nonton ini seorang peramal ya. Peramal dengan pembaca tarot itu beda ya, tentunya beda. Ya, atau kamu sosok yang ini gambar warna merah dan warna putih ini terkait seorang warrior, seorang pejuang yang berdiri kuat, ya, pemberani, semangat, optimis. Itu yang buat orang bingung ya. Dan kamu berdiri di kaki kamu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Sangat kuat di sini, sangat pemberani, dan membuat orang-orang bingung juga. Kalau kalian wanita ya, kalian ini cantik luar dalam, bukan cantik di luar aja, dalam hatimu juga cantik. Yang tadi penuh kasih sayang, sangat empat, belas asihnya tinggi, nggak tegaan gitu ya. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kalau kamu seorang pria juga seperti aku bilang ya, kalian bisa membalanskan energi maskulin dan energi feminim di dalam diri kamu gitu ya. Kamu sosok pria yang tegas, to the point, detail, cerdas, berlogika, tapi kamu mampu menyeimbangkan energi feminim di mana juga ya kamu ganteng di luar ya, ganteng di dalam juga gitu ya. Yang pria yang belas asihnya itu tinggi, gak tegaan ya. Dan aku melihat juga di sini dengan gambar capung di sini, beberapa dari teman-teman ini orang-orang bingung ya dengan perubahan kamu ini, dengan energi kamu ini, karena beberapa dari teman-teman di sini aku melihat ini kan ada bunga yang mekar gitu ya. Kamu seperti sekuntum bunga yang harum semerbak, yang aku bilang di luar kamu itu kayak serem banget nih orang, tegas banget nih orang, kayak preman banget nih orang, tapi punya hati yang selembut sutra gitu ya, sebaik ini gitu ya. Aku bilang tadi sebelas asih ini gitu loh teman-teman, punya hati secantik ini, setampan ini ya. Mungkin orang bilang ya bukan wajah aja yang cantik, wajah aja yang ganteng, tapi hatinya juga cantik gitu ya. Seperti itu yang aku melihat. Ternyata kamu ini seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau orang-orang baru mengenal kamu tuh seperti yang preman yang galak banget, yang tegas banget gitu ya. Dan bagi yang cukup mengenal kamu ya, mereka tahu hati kamu seperti apa gitu ya. Aku rasakan seperti itu, dan membuat orang-orang bingung juga. Kamu seperti spiral di sini ya. Gambaran besar terus kecil gitu ya. Oke. Di bottom of the deck di sini saksi. Apa yang membuat orang-orang bingung di sini? Kamu adalah saksi hidup ini. Ya, ada mata ya. Mungkin beberapa ini kalian punya intuisi yang tajam, bisa membaca perasaan orang lain, bisa membaca keadaan di sekitar kamu, punya penglihatan yang tajam, seorang indigo, seorang saksi. Ini yang membuat orang bingung, kok kamu bisa ya
membaca pikiran orang lain atau orang di sekitarmu, membaca pikiran mereka. Kok bisa ya? Kamu punya feeling yang tajam, penglihatan yang tajam. Dan tentunya kamu menjadi seperti ini dan tidak mudah ya. Ya, pertumbuhan kamu seperti kupu-kupu ya, dari ulat dulu menuju ke pompong, menuju kupu-kupu, dan sekarang menjadi kupu-kupu yang harum semerbak. Ini tidak mudah. Perjalanan kamu, berprosesnya kamu, bertumbuhnya kamu tuh sakit tentunya tidak mudah, dan cukup lama, mungkin 10 tahun lamanya, 19 tahun lamanya ya kalian berproses seperti itu. Tapi yang membuat orang-orang bingung ya, kok bisa kamu menjadi seperti ini gitu, menjadi saksi. Kok bisa? Iya, kok bisa? Ya, itu ya rencana Tuhan, kita tidak tahu, kita tinggal menjalankan hidup ini ya. Selanjutnya ya Tuhan yang merencanakan. Kita nggak tahu perjalanan seseorang itu seperti apa. Ya justru orang yang pernah di titik terendah, titik tersulit itu, yang terhina banget, ketika orang itu memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, itu yang ditolong Tuhan. Tuhan datangkan untuk melayani orang-orang yang susah, yang miskin. Yang miskin artinya ini ya bukan miskin harta ya, miskin iman ya, miskin segalanya gitu ya, itu miskin cinta kasih sayang ya, itu salah satunya. Tuhan mencari orang-orang tersebut gitu ya. Ketika kamu di sini titik terendah, titik tersulit dalam hidup kamu, dan kamu mencari Tuhan, perbaikin ibadahmu, perbaikin diri kamu, dan Tuhan menolong kamu, dan sehingga kamu menjadi seorang saksi ini gitu ya. Itu yang kurasakan beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini. Ya, berprosesnya kamu, bertumbuhnya kamu tidak mudah, dan tentu ada sakitnya. Seperti ulat tadi menuju ke pompong, menuju kupu-kupu ya, tentunya berprosesnya sakit. Kalian harus ganti kulit, tentunya sakit gitu ya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mungkin beberapa ada yang umur 49, 50, 55 ya, 45, atau kalian lahir di tanggal 4. Ada yang umur 56, lahir di bulan April ya. Beberapa yang resonate anak keempat atau apapun terkait dengan angka-angka di sini. Aku akhirin, bantu ke like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung.